Salam saudara-saudara terkasih nama Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terangilah hati dan pikiran kami, untuk kami dapat memahami kebenaran-Mu, dan mampukanlah kami untuk menjadi pelakunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Saya mengajak kita membaca firman Tuhan dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13, dikatakan demikian. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang berbahagia setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Yang mengatakan perkataan ini adalah Rasul Paulus, seorang rasul yang sangat luar biasa. Seorang rasul yang begitu kuat, yang begitu sungguh-sungguh, dan yang telah mengorbankan banyak hal dalam hidupnya untuk melayani Tuhan. Dia yang dahulu adalah seorang anggota Sanhedrin, meninggalkannya menjadi seorang pekerja dan pelayan Kristus, yang kita menyebutnya seorang Rasul Kristus, memberitakan Injil kemana-mana. Dalam hal kelimpahan, seharusnya dia berkelimpahan sebagai anggota Sanhedrin, tetapi dia meninggalkan hal itu demi Injil Kristus. Dan pada bagian ini dia mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Apa dasar dia mengatakan hal itu? Karena sebenarnya ayat sebelumnya mengatakan bahwa aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Aku tahu apa itu kelaparan. Aku tahu apa itu tentang hal yang kenyang. Dia hendak mengatakan bahwa aku pernah merasakan semua itu. Aku pernah merasakan tentang lapar, tentang kenyang, tentang kelimpahan. Aku juga merasakan tentang kekurangan dan lain sebagainya. Tetapi aku telah belajar mencukupkan diriku, dan aku telah belajar mengandalkan Tuhan, sehingga dia berkata bahwa Tuhan adalah kekuatan baginya. Dikatakan ayat 13 ini, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan hari ini saya mengajak kita untuk kita juga seperti Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi saya akan menjadi seorang pemenang menghadapi pergumulan kesulitan yang terjadi saat-saat ini karena COVID-19 ini. Secara ekonomi telah merusak banyak hal, telah mengganggu banyak hal. Keberadaan ekonomi kita sekarang ini sedang terganggu karena COVID-19 ini. Orang-orang sudah tidak bekerja lagi. Mungkin di tempat lain sudah ada yang PHK. Atau mungkin tempat lain tidak mendapatkan penghasilan karena tidak bekerja tiap harinya, karena dia bekerja harian. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, saya mengajak kita untuk kita merenungkan ini dengan sungguh-sungguh. Rasul Paulus seorang rasul yang mengandalkan Tuhan. Dalam 2 Korintus pada pasal 11 ayat 23-27 dijelaskan kepada kita. Dia pernah merasakan rasa lapar, saudara. Dia pernah merasakan karang kapal terkatung-katung di laut. Dia pernah merasakan penjara. Dia pernah merasakan aniaya, dilempari batu, bahkan hampir mati, saudara. Dia pernah terancam nyawanya karena ancaman bahaya penyamun, dan berbagai macam persoalan yang begitu pelik yang pernah dialami. Tetapi dia berkata bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepadanya. Segala perkara itu dapat ditanggung dalam Kristus Tuhan, karena Dia memberikan kekuatan kepadanya. Saudara, hari ini kita juga harus menjadi orang yang sama, dengan mengandalkan Tuhan, dengan mengatakan, Tuhan kekuatanku, aku akan menaklukkan persoalan ini. Aku akan menaklukkan pergumulan ini. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Daud pernah berkata, Tuhan adalah gembalaku, aku tak akan kekurangan. Dalam Mazmur pada pasal yang ke-23, dalam bagian lain dia berkata, aku menatap kepada gunung-gunung, dari mana datang pertolongan kepadaku. Pertolonganku ya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Saudara-saudara, dia begitu bersandar kepada Tuhan, dia begitu yakin kepada Tuhan. Tuhan yang menjadi kekuatan dan pertolongan baginya. Dan kita pun harus meyakini hal itu, mengandalkan Tuhan, memberikan waktu kepada Tuhan, memberikan hidup kita agar Tuhan sendiri yang menolong kita, memberikan kita kemenangannya. Dan firman Tuhan mengatakan kepada kita, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu, saudara, andalkan Tuhan dalam hidup kita, dan Tuhan akan memberikan kemenangan itu kepada kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Rasul Paulus pada bagian ini memuji jemaat di Filipi. Dia begitu sukacita melihat apa yang dilakukan oleh jemaat di Filipi, karena dikatakan, aku sangat bersuka dalam Tuhan
Akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tapi tidak ada kesempatan bagimu. Rasul Paulus berkata, aku bersukacita karena engkau membantu pekerjaan Tuhan ini. Karena engkau memberikan pertolongan pada pekerjaan Tuhan ini. Namun bukan karena kekurangan. Rasul Paulus mengatakan demikian. Karena Rasul Paulus berkata, aku telah belajar mencukupkan diriku. Rasul Paulus mengatakan rasa sukacitanya, kebahagiaannya, karena dia tahu bahwa jemaat di Filipi itu telah bertumbuh dalam imannya, perasaannya untuk pekerjaan Tuhan, untuk misi pekerjaan Tuhan dalam diri Rasul Paulus. Adakah kita telah mendukung hamba-hamba Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan oleh pemberita-pemberita Injil? Mari lakukan itu, saudara terkasih nama Tuhan. Jangan lupakan mereka. Jangan lupakan setiap orang yang memberitakan firman Tuhan. Tolong dan bantu mereka dalam pergumulan dan kesulitan masalah ekonomi sekarang, masalah COVID-19 ini. Jangan tinggalkan para hamba Tuhan. Ingatlah mendukung mereka dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, ini juga mengingatkan kita bahwa kita juga harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Sama seperti Rasul Paulus ini yang mengandalkan Tuhan dan Tuhan memberikan kemenangan kepadanya. Ada satu kisah yang sangat luar biasa, yaitu kisah Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela. Ketika dia telah lepas dari penjara, perjuangannya untuk menentang politik apartheid pada waktu itu. Lalu setelah dia bebas dan terpilih menjadi presiden, saudara, dia masuk ke sebuah restoran. Lalu dia makan di sana dan ada seorang yang ternyata di sana bekas sipir penjara makan. Lalu dia mengatakan kepada sipir ini untuk dia makan, minum, silakan makan, disuguhkan makanan yang enak. Saudara, lalu sipir ini merasa takut, keringatan. Lalu bahkan dalam cerita yang lebih luas lagi dikatakan, orang ini merasa ketakutan menggigil. Lalu dia keluar dengan minta mohon diri, mohon pamit. Orang yang ada di samping Nelson Mandela berkata, mengapa dia, Pak Presiden? Lalu Pak Presiden dia berkata, oh dia merasa takut. Mungkin dia berpikir aku akan membalas dendam kepadanya. Karena dia pernah meludahi saya. Dia pernah mengincingi saya. Saudara terkasih nama Tuhan. Nah, Nelson Mandela ini begitu kuat dalam perjuangannya. Dia selalu mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Lalu dengan demikian dia menang. Dan pada akhirnya dia menjadi presiden. Saudara terkasih nama Tuhan. Saudaraku, hari ini kita merenungkan firman Tuhan bahwa kita harus mengandalkan Tuhan agar kita mendapatkan kemenangan. Bersandar kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Jangan menjadi lemah. Karena biasanya orang yang mulai melemah, dia akan mulai menyalahkan gerejanya. Wah, gereja saya tidak mengirimkan uang. Wah, pendeta saya tidak peduli kepada saya, tidak membantu saya. Lalu kemudian pada akhirnya kembalilah ada persungutan. Dan pada akhirnya menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi? Dia menyalahkan Tuhan dalam hidupnya. Saudara terkasih nama Tuhan, hari ini jangan hal itu terjadi kepada kita. Virus COVID-19 ini, kalau kita justru jadikan ini menjadi pengeluhan, berarti kerohanian kita menjadi semakin turun. Tapi seharusnya kita akan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih melindungi kita. Tuhan masih memberikan kita kekuatan. Tuhan masih memberikan kita makanan dan minuman. Kita masih hidup, kita sehat. Bahkan ketika kita sakit pun kita memiliki jaminan bahwa Tuhan menjaga kita. Bahkan ketika orang Kristen mati, orang percaya mati pun ada jaminan surga baginya. Lalu oleh karena itu saudara yang terkasih nama Tuhan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ada kisah Alkitab yang sangat luar biasa. Ketika orang Israel bersembunyi takut menghadapi Goliat, lalu seorang anak muda yang masih kemurah-murahan itu Daud datang dan menghampiri melawan Goliat yang sangat luar biasa ini, saudara yang terkasih nama Tuhan. Lalu Goliat ini berkata kepadanya, anjingkah aku sehingga engkau datang kepadaku dengan tongkat? Lalu saudara terkasih nama Tuhan, apa yang dikatakan oleh Daud kepadanya? Engkau mendatangi aku dengan lembing dan tombak, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Lalu dia mengayunkan ali-alinya. Lalu batu itu terkena di dahi dari seorang raksasa Goliat ini, dan Goliat ini menjadi jatuh, tumbang dan mati, saudara. Ini menunjukkan bahwa kekuatan yang diandalkan oleh raksasa Goliat ini tunduk, kalah dengan kekuatan yang ada pada diri Daud yang mengandalkan Tuhan semesta alam.
Oleh karena itu saudara, jika engkau mengandalkan ekonomimu hari ini, engkau akan gagal. Jika engkau mengandalkan kekuatanmu hari ini, engkau akan gagal. Tapi jika engkau mengandalkan Tuhan hari ini, engkau akan menang. Engkau akan mendapatkan kemenangan karena Tuhan bersama dengan engkau. Engkau akan menaklukkan segala pergumulan itu bersama dengan Tuhan. Jadilah seperti Daud, dengan segala keterbatasan yang ada padanya, persenjataan yang sangat terbatas, tapi dia menaklukkan pertempuran. Karena apa? Karena dia memiliki Tuhan. Saudaraku, ekonomi yang sangat terbatas hari-hari ini yang kita miliki, saudara-saudara, kita dapat menang walaupun dalam keterbatasan seperti itu, kalau Tuhan bersama dengan kita. Dia yang mengatakan burung pipit di udara Tuhan pelihara, apalagi kita. Dengan kekuatan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, kita akan menang menaklukkan pergumulan ini, kesulitan ini, saudara terkasih nama Tuhan. Tapi jika kita datang dengan kekuatan, dengan kemampuan kita, kita akan gagal dan sangat-sangat gagal, saudara. Tapi hari ini saya mengajak kita berkata, Tuhan adalah kekuatanku. Dan dengan demikian kita akan menikmati kemenangan. Kiranya renungan singkat ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepada Tuhan buat siang hari ini. Jadikan kami seperti hamba-Mu, Rasul Paulus, yang berkata bahwa segala perkara dapat kami tanggung dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Jadikan kami seperti Daud yang mengatakan bahwa kami datang dalam nama Tuhan dan kami akan menang melewati pergumulan ini, melewati kesulitan-kesulitan hari-hari ini. Kami akan menang bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapak, berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami, berkati gugus tugas COVID-19, mampukan mereka. Berkati para tim medis yang saat ini berjuang untuk menyembuhkan banyak orang yang terkena virus COVID-19 ini. Berkati anak-anak Tuhan, berkati gereja Tuhan, berkati gereja di mana hamba melayani Tuhan. Berkati ketua umum sinode kami, berkati juga rekan-rekan pelayan Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan di seluruh dunia ini. Tuhan berikan kemenangan, berkat Tuhan pertolongan, kekuatan. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, tetaplah kuat dalam Tuhan. Karena Tuhan adalah kekuatan kita. Pertolongan kita datang daripada Dia. Datanglah dalam nama Tuhan. Engkau akan seperti Daud menaklukkan pergumulanmu. Tuhan Yesus berkati. Amin.